لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kelapangan waktu untuk mengikuti kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Ikhwah, kita sudah pelajari tentang metode ataupun uslub dalam mengajari murid dengan cara hiwar, dengan cara diskusi, dengan cara memasukkan, meyakinkan mereka akan apa yang kita paparkan, akan pelajaran kebenaran apa yang kita katakan, sehingga setiap ada syubhat, setiap ada ganjalan di hati mereka, ganjalan itu mereka ungkapkan dan kita sebagai guru bisa menepis semua ganjalan-ganjalan tersebut, sehingga dengan demikian dia bisa menerima dengan lapang tanpa ada ganjalan-ganjalan yang lainnya. Dengan demikian, dengan metode diskusi interaktif ya antara guru dan murid, ini sangat satu hal yang sangat bagus ya, sekaligus untuk mengajarkan seorang murid atau para murid itu untuk mengungkapkan apa sesuatu yang sedang mereka fikirkan atau ganjalan apa yang ada dalam hati mereka. Dengan demikian kita mudah bisa menyelesaikan apa yang syubhat ataupun kesamaran yang sedang mereka pikirkan. Metode berikutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, at-ta'limu an tariqil qasas, yaitu metode pengajaran dengan cara bercerita. Dengan cara bercerita. Al-qissatu laha qudratun 'azimatun fi jadbin nufus. Bahwasanya kisah ya, menceritakan sebuah kisah, dia punya kekuatan yang sangat kuat untuk menarik perhatian seseorang. Wa hasyadul hawaish kullaha lil qasid, dan itu bisa menarik semua perhatian panca indera kepada orang yang berkisah, yang menceritakan kisah. Wa dzalika li annal qissata bi tab'iha muhabbabatun ila nafsil basyariyah. Karena pada dasarnya kisah itu memang disukai orang. Ya. Hampir semua orang menyukai yang namanya kisah-kisah. Lima fiha min dzikril ahbaril madin,
Karena dengan kisah ini, dalam kisah itu terkadang disebutkan bagaimana tentang cerita-cerita ataupun kondisi orang yang terdahulu. Wa dzikrul waqi'in, ya, wa dzikril waqi' dan menceritakan tentang realita sebuah kejadian, wan nawadir wa ghairiha wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang aneh, ya, aneh yang jarang terjadi dan hal-hal lainnya. Demikian ikhwah, ya. Seperti kalau kita lihat bagaimana Al-Qur'an menceritakan kisah-kisah terdahulu, ya. Seperti kisah para nabi terdahulu, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam, tentang anak-anak beliau, tentang Nabi Nuh alaihi salam, kisah antara Nabi Nuh dengan anaknya. Demikian juga kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dan saudara-saudaranya, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan ayahnya, ya. Dan banyak kisah-kisah yang lain ikhwah, ya. Kisah-kisah yang terdahulu. Dan terkadang dalam kisah-kisah tersebut ada hal-hal yang aneh, menakjubkan, yang jarang terjadi, ya, yang sangat jarang terjadi. Seperti misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam yang bajunya dibawa lari oleh batu, ya. Kisah Rasulullah mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika dia mandi, ya, dia letakkan pakaiannya di atas batu, batunya membawa lari si baju. Sehingga Nabi Musa mengejar ini batu. Ini kan satu hal yang aneh, ya. Satu hal yang aneh yang tak pernah terjadi kecuali pada mungkin pahana ketika cerita Nabi Musa tersebut. Ini an-nawadir namanya, hal-hal yang terjadi dan itu suatu hal yang sangat jarang. Wa atif ila dzalika anna qissata min sya'niha anha ta'allaqu bidh-dhihni. Ditambah lagi bahwasanya dengan menceritakan kisah-kisah, bahwasanya hal itu lebih mudah nyantol di pikiran kita, ya. Wala takadu tunsa, bahkan hampir dikatakan jarang terlupakan. Makanya ikhwah, kalau kecil kita mendengar bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam ketika dia digoda oleh iblis agar dia makan buah, ya, buah terlarang. Ini sudah kita dengar sejak dulu, ya. Sudah kita dengar sejak dulu dan itu tidak terlupakan ikhwah. Karena memang pada dasarnya jiwa kita itu suka dengan kisah. Kemudian wa hadza amrun wadihun lil ayani ya'lamuha kullu ahadin. Ini satu perkara, ya, satu perkara yang apa namanya? Satu perkara yang sangat jelas dan diketahui oleh semua orang. Ya, diketahui oleh semua orang. Walidha faqad i'tana al-Qur'anul Karim bi dzikril qasasi fil Qur'ani. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an mengambil perhatian khusus, ya, terkait dengan penyebutan kisah-kisah ini. Lima fiha min tasliyatin nufus, tasliyatin nafs, karena di dalamnya ada penghibur, wa taqwiyatul azaim, dan menguatkan tekad seseorang. Karena dari kisah-kisah terkadang bisa kita ambil sebuah pelajaran bagaimana orang terdahulu mempertahankan akidahnya. Ini kan kita pun akhirnya ingin seperti mereka, ya. Sehingga taqwiyatul azaim, kita bisa lebih memantapkan tekad kita untuk meraih harapan kita. Dari mana kita ambil pelajaran? Dari kisah yang kita dengar. Kemudian wa akhdhul ibar, dan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Wa ti'ab, dan juga sebagai nasihat. Wa ma'rifatul ahbaril maudin, dan pengetahuan kita tentang orang-orang terdahulu. Wa hifdzul ahdats, sekaligus untuk mengenang, ya, masa lalu. Ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, di antara faedah daripada
metode pengajaran dengan cara menceritakan sebuah kisah. Taib. Wa ghairuha katsirun, dan banyak lagi hal-hal yang lain positif yang lainnya yang muncul yang bisa diambil dari metode pengajaran dengan cara menceritakan kisah. Wal Qur'anul Karim lam yu'rid hadhil qasas li hardi tasdid faqat, dan Qur'anul Karim dalam memaparkan, dalam menjelaskan, dalam mencantumkan kisah-kisah orang-orang terdahulu ini bukan hanya untuk sebagai hiburan, ya. Bal innal muta'ammil lahal qasas yajidu baina tiyatiha wa baina thanayaha taqrirun masal tauhid. Bahkan bagi orang-orang yang mampu untuk memperhatikan, bagi seorang yang memperhatikan, bagi seorang peneliti, dia akan dapatkan bahwasanya di sela-sela kisah ini ada sebuah pelajaran di mana intinya di sana adalah untuk memantapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memantapkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa diambil dari kisah-kisah tersebut. Wa kadzalika biyanu hukmillahil bahirah. Demikian juga dari kisah ini bisa juga sebagai penjelasan tentang hukum Allah yang sangat luas. Ya. Hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada manusia. Wa sunanuhu fi ibadihi allati la tatabaddalu wa la tataghayyaru, dan demikian juga untuk menjelaskan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya bahwasanya sunnah-sunnahnya, ketetapannya itu tidak akan berubah. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana tantangan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dalam menghadapi kaumnya. Mereka harus bersabar, mereka harus sabar dengan ancaman, mereka harus bersabar terhadap intimidasi, bahkan mereka disiksa, bahkan mereka bahkan mereka akan mendapat tantangan dari orang-orang yang sebelumnya merupakan orang terdekat dia. Sehingga ketika hal itu terjadi pada diri kita, ya, maka ketika kita baca kisah-kisah ini ternyata memang sunnatullah itu orang-orang yang ingin menegakkan tauhid di muka bumi Allah ini itu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Demikian ikhwah, ya. Akan mendapatkan perlakuan yang sama. La tatabaddal wa la tataghayyar, tidak berubah, ya. Tidak ada berubah. Begitulah bagi mereka yang ingin menegakkan tauhid, bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dia akan mendapatkan tantangan yang sama. Makanya ikhwah, kalau kita lihat dalam kitab Ushulus Salasah, ya. Di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang ilmu, amal, dakwah, dan yang keempat as-sabru 'alal adza. Sabar terhadap tantangan, sabar terhadap gangguan. Jadi kalau sudah berdakwah, dia akan mendapatkan ini. Setiap orang yang mendakwahkan ilmu, setiap orang yang mendakwahkan kebenaran, dia akan mendapatkan hal yang keempat, yaitu gangguan. Oleh karena itu dia harus siap menjadi orang yang sabar terhadap gangguan-gangguan tersebut, terhadap intimidasi, mungkin bahkan bukan hanya intimidasi, mungkin bahkan teror, bukan hanya pada dirinya, bahkan pada keluarganya. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia, dan dia harus sabar. Seorang yang berdakwah dia harus sabar. Kalau dia tidak punya kesabaran, maka ikhwah, dia tidak akan bisa berdakwah. Dia akan mundur dari medan dakwah. Dia akan jatuh dari jalur dakwah ketika tidak ada kesabaran, ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan kesabaran yang luar biasa. Demikian ikhwah. Ya, dan itu terjadi, ya. Baik, kita lihat ikhwah. Kemudian waqad yujad fi ba'di minha biyanu ahkamin fiqhiyatin. Bahkan dari kisah-kisah tersebut, ya,
bisa kita di situ ada penjelasan tentang hukum fikih. Ya, hukum fikih. Kaqaulihi ta'ala fi qissati Yusuf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada kisah Yusuf, maksudnya kisah Nabi Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Yusuf ayat 72, waliman jaa'a bi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Bagi siapa yang mendapatkannya, dia akan mendapatkan upah perbekalan seberat unta, dan wa ana bihi za'im, dan aku yang menjadi penjaminnya, dia pasti dapat. Ini ikhwah kisah ini ya, ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam ingin agar adiknya Bunyamin itu tidak dibawa kembali oleh saudara-saudaranya ke Kanaan. Caranya bagaimana? Maka caranya Nabi Yusuf menyuruh pegawainya, pembantu-pembantunya untuk meletakkan suwa. Ya, suwa itu ya berupa tempat minuman di dalam barang-barangnya Bunyamin. Demikian. Ya, inilah cara Nabi Yusuf. Oleh karena itu, ikhwah, ketika mereka mulai pulang, maka thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Kemudian muncul suara pengumuman. Adzana muadzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Kemudian mereka dipanggil kembali. Innakum sariqun. Kalian pencuri ya? Ditanyakan. Jadi mereka tidak dibiarkan untuk kembali ke Kanaan. Di stop mereka. Kenapa? Raja ada kehilangan sesuatu. Makanya mereka mengatakan qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka berkata, ya, dan mereka pun kembali, madza tafqidun. Emangnya apa yang hilang? Qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan pialanya atau tempat minumnya raja. Waliman jaa bihi, barang siapa yang mendapatkannya, himlu ba'ir, maka dia mendapatkan imbalan berupa perbekalan seberat unta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjaminnya. Aku jamin bahwasanya dia pasti akan mendapatkan imbalan tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, ini kan merupakan di sela-sela cerita tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang pada saat itu akhirnya karena setelah diperiksa fabada bi aw'iyatihim qabla wi'a akhihi thumma istakhrajaha min wi'a akhi. Akhirnya kan mereka berunding. Sekarang gimana? Kalau seandainya ada kedapatan di barang-barang yang kalian ditumpukan barang kalian yang akan kalian bawa pulang. Gimana kalau seandainya suwa itu kedapatan di situ? Mereka sepakat kalau seandainya didapati itu, maka barang di tempat mana, di unta mana, di kendaraan mana, maka dia akan ditahan di Mesir. Demikian. Fabada abi awiyatihim qabla wi'ahi. Maka diperiksalah bekal-bekal saudara-saudara Yusuf sebelum diperiksanya saudaranya sendiri, yaitu Bunyamin. Summastakhrajaha min wi'a'i akhi. Kemudian ternyata didapatilah ya benda yang hilang tersebut di tempat barang-barang saudaranya Bunyamin. Demikian. Akhirnya yang ditahan adalah Bunyamin. Demikian, saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya yang lain pun pulang. Bagaimana lagi? Karena itu sudah kesepakatan, ya. Barang siapa yang kedapatan di dalam perbekalannya itu ada benda yang hilang tersebut, maka dia ditahan. Demikian ikhwah. Itulah kisahnya. Taib, dari kisah ini bisa diambil sebuah hukum fikih. Apa itu ikhwah? Wal ahkamul fiqhiyatul lati na'khudhuha min hadhil ayah huma ad-ju'alah wal kafalah. Hukum fikih yang bisa kita ambil dari kisah ini, dari ayat ini, yaitu ada dua. Yang pertama ju'alah. Ju'alah yaitu hadiah
Wal kafalah yaitu jaminan. Demikian. Wa qaulu ta'ala waliman ja'a bihim lubair. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang mendapatkannya maka dia mendapatkan hadiah berupa perbekalan sebesar unta, ai ujratun lahu ala wujdanihi, yaitu itu hadiah bagi dia karena dia telah mendapatkan barang yang hilang tersebut. Imbalan. Jadi artinya kita boleh memberikan imbalan. Misalnya saya kehilangan STNK. Kehilangan STNK dan KTP. Baik, kita umumkan bagi siapa yang menemukannya maka dia akan mendapatkan sejumlah uang sekian misalnya. Maka itu dibolehkan. Ya. Itu dibolehkan. Diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian, ya. Kemudian wa ana bihi za'im, dan aku yang menjaminnya, ai kafilun wa hadza biqaulil mutafaqqid. Dan aku menjaminnya ini adalah orang yang kehilangan. Ya seperti maka saya akan memberikan. Jadi dia yang menjamin bahwasanya orang yang mendapatkan barang tersebut bisa dipastikan dia akan mendapatkan imbalan dan dia mendapat jaminan untuk mendapatkan itu. Demikian ikhwah. Ini merupakan salah satu hukum fikih yang dibolehkan. Silahkan. Kalau Anda ingin buat sayembara berupa ataupun membuat sayembara berupa pengumuman karena suatu kehilangan, bagi siapa yang menemukan maka dia mendapatkan ini dan itu, maka itu dibolehkan. Famin hadza yu'lam anna al-qisasa laha daurun kabirun fi ta'limin nasi wa tarbiyatihim. Dari sini bisa diketahui bahwasanya menceritakan kisah-kisah itu dia punya bahagian yang cukup besar dalam mengajarkan dan memberi tarbiyah, mendidik orang-orang. Walaqad kana rusuluna alaihi salatu wassalam yaqussu ala sahabatihi ridwanullahi alaihim ajma'in al-qasas. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan kisah-kisah kepada para sahabat, liyuthabbitahum wal yu'allimahum wal yurabbihim ila ghairi dzalika minal ma'ani, agar mereka semakin mantap imannya, sebagai pengajaran untuk mereka, sebagai didikan untuk mereka, dan faedah-faedah yang lainnya. Famin dzalik, sebagai contoh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Ahmad, anna Khabbaban radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashku adza Quraisy. Bahwasanya Khabbab datang, ini masih di Mekah. Khabbab datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana siksaan orang Quraisy yang ditimpakan kepada dirinya. Karena Khabbab pada waktu itu masih seorang hamba. Ya, dan dia masuk Islam. Yang masih hamba itu Bilal bin Rabah, Khabbab, ya. Ini para sahabat yang sudah masuk Islam dalam kondisi dia masih statusnya sebagai seorang hamba. Makanya habis-habisan disiksa oleh tuannya. Dan Khabbab ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengeluhkan betapa berat siksaan yang sedang dia derita. Betapa berat siksaan yang sedang ditimpakan tuannya kepada dirinya. Kemudian wa kana dzalika fi awwali da'wati bi Makkah, dan itu merupakan dakwah Islam pertama-tama di kota Makkah. Yaqulu Khabbab radhiyallahu anhu, Khabbab berkata, syaqauna ila Rasulullah ma huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Aku mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau sedang berbantalkan kainnya di bawah bayangan Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, ya ini Ka'bah, matahari dari sini, jadi beliau teduhan di bawah teduhan Ka'bah. Jadi ada bayangan Ka'bah, di situ beliau berteduh. Karena kalau tidak ada bayangan, tidur di situ ataupun duduk di situ akan kepanasan. Jadi beliau mencari tempat di mana di situ ada bayangan Ka'bah, ya. Ada Ya, ada bayangannya, tempat terteduh dikarenakan Ka'bah. Kemudian faqulna ala tastansir lana, kami katakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan untuk kami
agar kami mendapatkan pertolongan. Ala tad'u lana, tidakkah, mengapa Anda tidak berdoa kepada Allah untuk kami agar kami tak disiksa lagi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minsyari fayudha ala ra'sihi fayaj'alu nisfaini. Sungguh orang-orang sebelum kalian yang beriman, mereka itu dibuatkan lubang untuk mereka. Lantas dia ditanam di lubang tersebut yang tersisa hingga kepala. Lantas mereka, si algojonya, mengambil gergaji dan digergajilah kepalanya hingga menjadi belah dua. Digergaji kepalanya hidup-hidup. Kepalanya digergaji hidup-hidup. Wa yumshatu bi amshatin min hadid maduna lahmi wa 'idhamih. Ada juga di saat seperti itu tidak digergaji, tapi dia kepalanya disisir dengan sisir dari besi, sehingga rambutnya, bukan hanya rambutnya, kulit kepalanya itu kelupak. Bayangkan ikhwah. Bukan sekedar rambutnya, kulit kepalanya itu terkupas, dikupas pakai sisir besi. Dan itu mereka dalam keadaan hidup. Fama yasudduhu dzalika an dinillah. Dan itu semua tidak membuat mereka terhambat di jalan Allah. Mereka tetap menegakkan, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeming sedikit pun, padahal sudah seperti itu siksaannya. Khabbab bin Arad waktu itu radhiyallahu anhu belum sampai seperti itu parah siksaannya, belum sampai seberat itu. Kemudian fama yasuddu dzalika an dini. Namun hal itu membuat mereka murtad dari agama yang sedang mereka yakini. Wallahi la yutimanna hadzal amru hatta yasiru raqibu min San'a ila hadral maut la yakhafu illallah wadh-dhi'bu ala ghanamih. Demi Allah, agama ini pasti akan sempurna hingga nanti seorang pengendara dari mulai Son'a ke Hadral Maut tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang tidak takut lagi dengan kambingnya dimangsa oleh serigala. Sampai seperti itu. Artinya agama ini kalau sudah berkembang, ya, agama ini kalau dianut umat manusia, maka tidak ada yang namanya quta'ut-thari, tidak ada lagi yang namanya perampokan. Orang nggak takut lagi perampok. Kenapa? Karena nggak ada lagi perampok, aman. Bahkan ikhwah, kambing pun tidak lagi takut dengan serigala yang biasa memangsa mereka. Masya Allah. Itulah sabda Rasulullah SAW, dan itu sudah terjadi. Ya, dan itu sudah pernah terjadi. Di mana sebelumnya seorang apabila berangkat dari Son'a ke Hadral Maut, ini sangat mereka takut, ini perjalanan yang sangat tidak aman, banyak perampok, ya, banyak perampok yang banyak begal di jalan ini. Demikian, jarang orang yang tidak diganggu dengan begal-begal tengah jalan ini. Itu ikhwah. Tapi nanti kata Rasulullah SAW, agama ini akan sempurna, ya. Kalau agama ini sudah merebak, maka nanti seorang tidak ada yang takut, tidak ada seorang pun yang takut ketika melakukan perjalanan dari Son'a ke Hadral Maut, kecuali dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan amannya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Rasulullah, tapi kalian ini suka tergesa-gesa. Ya, suka tergesa-gesa. Itu sabda Nabi SAW kepada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Supaya apa? Beliau menceritakan tentang kisah bahwasanya dahulu orang-orang untuk mempertahankan agamanya jauh lebih dahsyat siksaan dibandingkan yang sedang kamu jalani sekarang. Kamu mungkin sekedar masih dicambuk sampai berdarah, tapi mereka itu nggak seperti itu. Jauh lebih parah seperti yang dikisahkan Rasulullah SAW di sebelumnya.
Itu ikhwah. Dengan demikian sahabat-sahabatnya tadi mulai lemah, kembali menjadi kuat, mempertahankan agamanya. Semakin tak bergeming dengan agamanya, dia ingin mati dalam keadaan dalam Islam. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Fahadihi qissatul lati saqaha Rasulullah fiha min al-hukmi wal ibari la ya'lamuha illa man a'taha haqqa min at-ta'ammul. Kisah-kisah yang diceritakan Rasulullah SAW di dalamnya banyak hukum-hukum dan pelajaran, dan tentunya tidak akan diketahui kecuali bagi orang yang diberi oleh Allah berupa ketelitian, yang Allah beri taufik untuk bisa mengambil faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kalau tidak, ya bagi orang yang tidak memperhatikan, tidak meneliti, ya hanya sekedar kisah. Ya, kisah Khabbab bin Arad datang mengeluh karena dia disiksa oleh tuannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh dahulu orang-orang pemeluk agama Islam ini sebelumnya juga lebih parah daripada kamu. Udah, selesai sampai situ. Tapi bagi seorang peneliti, seorang alim yang Allah berikan taufik, dia akan mampu mengambil istimbat faedah dari kisah tersebut dengan berbagai macam faedah-faedah hukum. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa fiha annal ibtila bit ta'dzibi ghairihi li ahli tauhid sunnatun madiyah. Dalam kisah ini juga menyebutkan bahwasanya penyiksaan, intimidasi, teror bagi orang-orang yang bertauhid, ya, itu sudah biasa sejak dulu. Memang begitu jalurnya. Ya, disiksa, diusir, demikian. Mungkin para pemirsa masih ingat ketika Rasulullah SAW pertama sekali mendapatkan wahyu. Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, Rasulullah katakan ma ana biqari, aku nggak bisa baca, sampai 3 kali. Akhirnya turunlah ayat. Jibril memberitahukan tentang ayat, mewahyukan tentang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan gemetar ketakutan. Ketika sampai di rumah Khadijah, dia minta zammiluni, selimuti aku. Lantas Khadijah radhiyallahu anha pun, ibunda kita ini menyelimutkan Rasulullah SAW. Setelah beliau tenang, tidur dan tenang, barulah Khadijah menanyakan apa yang membuat Rasulullah takut. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang dia temukan, apa yang dia lihat di Gua Hira. Lantas Khadijah radhiyallahu anha membawanya ke kerabatnya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waqad tanassara, dia orang Nasrani, orang alim tapi Nasrani. Demikian. Kemudian diceritakan hal ini kepada Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Innahu namus. Itu malaikat. Itu malaikat yang datang kepada Nabi Musa dulu, sama. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, wahai seandainya aku dalam keadaan masih kuat di saat kamu diusir oleh kaummu, tentu aku akan sekuat tenaga membelamu. Waraqah bin Naufal pada waktu itu sudah tua. Ya. Seandainya di saat engkau dikeluarkan, diusir oleh kaummu, dalam keadaan aku masih kuat, tentu aku la ansurannaka nasran mu'azzaran, aku akan membelamu habis-habisan, mati-matian. Apa kata Rasulullah? Awa mukhriji ya qaumi? Apakah kaumku akan tega mengusirku? Ya, karena kan Rasulullah orang terhormat. Seorang pemuda yang disegani, seorang pemuda yang diberi, satu-satunya pemuda Mekah yang diberi julukan Al-Amin, seorang dipercaya karena dia tidak pernah diketahui berdusta sedikit pun, sekalipun. Demikian, terkenal seorang yang sangat luar biasa. Harapan bagi suku Quraisy pada waktu itu. Dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kok bisa diusir? Bukankah kaumnya itu menghormati dia, menyayangi dia, seluruh paman-paman dia itu sayang kepada Rasulullah. Dia adalah seorang yang kuat, ya, sukunya juga cukup kuat. Kok malah dia diusir? Makanya dia aneh. Awa mukhriji ya qaumi? Apakah kaumku nanti tega mengusirku?
Apa kata Waraqah bin Naufal? Demi Allah tidak ada seorang pun yang datang sebagaimana yang engkau bawa sekarang ini kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Berarti kan memang berulang. Ya, berulang. Mungkin pemirsa pernah membaca ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Intinya kisah itulah dia ketika berdakwah kepada ayahnya. Ayahnya kan seorang pengrajin pembuat patung. Ya, yang patung-patung buatan si ayahnya Nabi Ibrahim ini dijadikan sembahan, bukan sekedar hiasan, sesembahan. Tentu biasanya kalau ada sebuah patung yang dijadikan sebagai sembahan itu biasanya kan ada ritual-ritualnya lah, dan ini tentunya untuk orang khusus, untuk orang istimewa. Ya tentunya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tak boleh menyembah patung, ini kan sama artinya menghentikan profesi ayahnya. Dan ayahnya menentang dakwah Nabi Ibrahim. Apa kata ayahnya? La illam tantahi. Ibrahim, kalau kamu tak berhenti dari dakwahmu, la illam tantahi la arjumannak. Aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, atau kamu silakan minggat. Silakan pergi. Angkat kaki dari sini. Demikian. Diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya daripada menghentikan dakwah tauhid mendingan pergi. Demikian. Karena pilihan hanya dua. Kamu hentikan dakwahmu atau kamu berangkat pergi. Ya mendingan seorang yang kokoh imannya, ya dia mendingan pilih pergi ketimbang menghentikan dakwah tauhid. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Akhirnya itu kan terusir. Rasulullah terusir hingga akhirnya beliau harus hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Itulah dia, ya. Itu apa namanya? Kisah-kisah seperti itu ya memang begitulah orang-orang terdahulu. Annal ibtila'a wat ta'dzib wat bit ta'dzibi wa ghairihi li ahli tauhid sunnatun madiyatun, bahwasanya siksaan, ancaman, intimidasi dan lainnya terhadap orang yang bertauhid itu sudah ketetapan Allah sejak dulu. Wa fiha thabatu man kana qablana 'alal haqqi la yasuddu an dini syai'. Dari kisah ini juga bisa kita ambil kesimpulan bagaimana mantapnya agama orang sebelum kita. Bagaimana mereka mempertahankan kebenaran, ya. Apapun yang ditimpakan kepada mereka, mereka tidak bergeming dari keyakinan agamanya. Walau kana thamanu hayatuh, walaupun harus dijual, harus dibeli dengan kehidupannya. Artinya walaupun mereka mati, mereka enggak peduli. Demikian. Jadi kita lihat ikhwah, bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu awal-awal Islam. Kita lihat bagaimana mereka tak bergeming dari akidah mereka. Seperti Sumayyah radhiyallahu anha, syahid pertama dalam Islam, di mana dia disiksa, kemudian kemaluannya ditombak oleh majikannya sampai mati. Demikian juga suaminya disiksa sampai mati, ikhwah. Bukan dibunuh langsung cerita, selesai ceritanya, enggak, tapi disiksa-siksa dulu. Demikian. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, enggak sampai mati. Tapi siksaan yang luar biasa, dan itu dialami oleh para sahabat, terutama orang sahabat-sahabat yang masuk Islam yang mereka dari kalangan menengah ke bawah. Para hamba disiksa habis-habisan oleh majikannya dengan harapan agar mereka bisa kembali ke agama syirik, ke agama jahiliyah, ke agama nenek moyang. Tapi kita lihat apakah ada seorang pun di antara mereka yang akhirnya balik ke agama Quraisy, ke agama nenek moyang orang Quraisy, itu agama syirik? Satu pun tak ada. Ya. Karena apa? Karena kalau sudah tauhid masuk dan mantap, maka mereka tak akan peduli apapun yang akan ditimpakan kepada mereka. Enggak peduli. Ya, tidak peduli. Walaupun harus melayang nyawanya, enggak peduli. Mereka tetap bertauhid. Kalau kita lihat bagaimana Bilal ketika dia dijemur di tempat yang panas. Bukan jemur seperti suhu di Indonesia. Dijemur suhu Indonesia aja kita sudah kepanasan.
Di padang pasir sana, ikhwah, di kota Mekah sana terkenal panasnya. Dijemur, kemudian batunya pun dijemur. Setelah panas, batunya ditimpakan ke badannya Bilal bin Rabah. Tapi tidak ada satupun yang keluar dari lisan dia kecuali hanya ahad, ahad, ahad. Begitu. Ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita itu hanya dengan intimidasi sedikit kemudian mundur dari dakwah tauhid. Demikian. Dapat fulus sedikit, udah mundur. Demikian. Ada yang dikasih sekotak sepermi, kemudian mie instan, kemudian udah dia bisa murtad, la ilaha illallah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kalau ada hanya dengan seperti itu, hanya dengan ditawarkan seorang suami dia murtad, atau ditawarkan seorang istri si laki-laki yang non muslim akhirnya dia murtad dari agama Islam, ini kan berarti belum ada masuk keimanan dalam hatinya. Muslim yang hanya ikut-ikutan. Ya, demikian ikhwah. Jadi kalau kita melihat kita seorang yang berdakwah, kemudian banyak tantangan dakwah yang kita lihat, tebing begitu terjal, lembah begitu dalam yang harus kita titik, yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh, maka bismillah, sabar. Ya, sabar. Demikian ikhwah. Dengan kesabaran Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan keteguhan Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar. Allah akan memudahkan seterjal apapun tebing yang harus kita tempuh. Allah akan mudahkan sedalam apapun lembah yang harus kita jalani. Allah akan mudahkan. Demikian dengan keyakinan, ikhwah. Apalagi kalau kita banding-bandingkan dengan kisah-kisah orang terdahulu. Belum ada apa-apanya kita sekarang ini, ikhwah. Belum ada apa-apanya. Paling hanya tuduh-tuduhan, dikatakan Wahabi, dikatakan sesat, dikatakan radikal, dikatakan terorisme, hanya katanya, hanya tuduhan. Hanya tuduhan. Disentuh pun kita tidak, disakiti pun tidak fisik kita. Hanya paling dengar lari telinga. Itu pun karena kita mau dengar. Kalau kita nggak dengar ya udah. Karena kita dengar di internet, kita baca di Facebook, kita lihat di video-video yang bersebaran di media massa, baru kita terdengar. Kalau kita nggak buka itu semua, nggak ada dengarnya. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dengan kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya kita bisa menjadi semakin kokoh. Memang itu harus dihadapi, tidak bisa tidak. Anda ingin berdakwah untuk mengajak orang berbuat baik, tapi Anda dituduh macam-macam dengan orang tersebut, dengan orang-orang. Ingin beginilah, ingin popularitas lah, ingin mencari dunia lah, ingin begini, ingin begitu. Ya, demikian. Dengan berbagai macam berita-berita bohong tersebar di mana-mana yang akhirnya merusak nama baik Anda. Itu biasa. Sejak dulu tuh begitu, ikhwah. Sejak dulu begitu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mungkin para pemirsa pernah baca kisah Nabi Yusuf, ya ikhwah, di dalam surat Yusuf. Ketika Bunyamin adiknya Yusuf itu akhirnya ditahan. Kenapa? Ternyata dialah yang dituduh sebagai pencuri. Padahal ini semua kan rencana Nabi Yusuf. Sungguh Bunyamin bukan pencuri. Bunyamin punya kakak kandung Nabi Yusuf. Apa kata saudara-saudara yang lain ketika ternyata suwa ataupun barang milik raja itu berada di tempat barang-barangnya Bunyamin? Apa kata mereka? Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau dia mencuri wajar, karena abangnya juga pencuri dulu. Maksudnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengar. Ini kalau nggak sabar sudah lumat ini, saudara-saudaranya. Kau nggak tahu siapa aku rupanya, begitu kan? Tapi Nabi Yusuf fa asarraha Yusuf falam yubdiha lahu. Nabi Yusuf sabar. Nabi Yusuf tahu pada waktu itu dia difitnah oleh saudara-saudaranya, bukan dia yang mencuri. Demikian. Ya. Kali ini kalimat yang menyakitkan. Dia pada waktu sudah menjadi seorang pejabat yang bisa saja memenjara saudara-saudaranya semua. Yang dia tahu bahwasanya saudara inilah yang telah mencelakakan dia, memasukkannya ke sumur. Hingga akhirnya dia dijual belikan bagaikan seorang budak.
Tapi kan Nabi Yusuf tahu, kalau nggak seperti itu dia tidak seperti sekarang ini. Hikmahnya sangat besar. Ya, hikmahnya sangat besar. Demikian. Makanya kalau adiknya mencuri, abangnya juga pencuri. Memang betul lah begitu. Kalau dia pencuri, wajarlah abangnya juga pencuri. Iya, saya kefaqara sarqa akhul lahu min qabl. Kalau seandainya dia pencuri, abangnya juga pencuri. Ini bahasanya ya, ini memang keturunan pencuri kita kira-kira. Abang adik sama aja pencuri dua-dua. Demikian ikhwah. Ya kalau ya Nabi Yusuf nggak sabar, bukan nggak lumat nih mereka dibuatnya semuanya. Tapi dia sabar. Demikian ikhwah. Yang begitu tuduhan-tuduhan itu begitu. Memang harus sabar. Terkadang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semua tantangan yang kita hadapi, ya kita harus sabar. Demikian ikhwah, harus sabar. Memang sabar tidak bisa menghilangkan masalah. Tetapi dengan sabar kita bisa menghadapi masalah. Bagaikan payung ikhwah. Payung nggak bisa menghentikan hujan. Tapi dengan payung kita bisa berjalan di tengah-tengah hujan. Demikian ikhwah. Ya. Ya, masih ada lagi beberapa paparannya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk melanjutkannya. Demikian ikhwah, itu saja. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.